saya mengajak kepada semua masyarakat yang umumnya di Banten, khususnya di Polda Banten yang memang sudah diperkarasai oleh Polda Banten. Mari kita lestarikan golok ini, jangan sampai punah. Saya mohon doanya, mudah-mudahan nanti acara next tanggal 12 November nih lancar ya. Amin. Dan aman, dan memang golok ini bisa diakui di dunia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pendekar Banten. Halo Sobat Pendekar, kembali lagi dengan saya Bribda Yustika sebagai host podcast kali ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Nah Sobat Pendekar Banten, hari ini kita akan membahas tentang salah satu warisan seni budaya asli dari Provinsi Banten, yaitu Golok Banten. Di mana senjata ini merupakan senjata yang digunakan oleh para pendekar atau jawara dari suku Sunda. Kapolda Banten, Irjen Pol Profesor Dr. Rudi Haryanto, dalam hal ini sangat intens untuk mendukung pelestarian kebudayaan dan kearifan lokal Provinsi Banten. Salah satu program Kapolda Banten untuk mendukung penetapan Golok Banten menjadi salah satu warisan budaya Indonesia yang mendunia adalah pelaksanaan seminar dan pameran golok yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 November 2022 yang juga diikuti oleh 12 negara. Untuk membahas keseruan dan mengetahui lebih dalam tentang golok yang menjadi warisan asli Indonesia, kita sudah kedatangan narasumber salah satu pendekar Polda Banten, Bapak AKBP Dr. Haji Agus Rashid, Dirtahti Polda Banten dan Guru Besar Seni Golok Indonesia Ki Kumbang. Langsung saja kita sapa. Selamat datang Bapak di Pendekar Banten Podcast. Selamat datang. Gimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya Pak ya, Alhamdulillah. Langsung saja nih Pak ya, saya tanya-tanya. Benar nggak sih Pak tentang adanya seminar dan pameran golok di Banten ini, dan apa sih yang menginisiasi acara tersebut? Baik, terima kasih ya. Di acara sore hari ini membahas tentang golok. Jadi inisiasi ini emang saya salah satu pencinta seni budaya, terutama di persilatan. Emang dalam salah satunya adalah selalu beridentik dengan alat senjata tajamnya, itu golok ya. Dan saya juga mencintai senjata ini, golok, yang emang ternyata golok ini luar biasa ya. Bukan hanya golok-golok modern sekarang, ternyata golok ini dari zaman dulu sudah ada golok ini di Banten. Gitu. Luar biasa ya Pak. Ya. Nah, saya ngobrol-ngobrol sama Ki Kumbang. Iya. Kebetulan sahabat saya dari dulu. Juga salah satu guru besar di seni golok Indonesia. Akhirnya saya sering bincang-bincang ngebahas tentang golok ini, dan saya langsung melaporkan ke Pak Kapolda, dan beliau juga menginisiasi bahwa ini emang perlu diangkat, bukan hanya di nasional tapi di internasional. Betul, mengangkat budaya Banten ya Ya. Pak ya. Kegiatan ini dilaksanakan dibukanya untuk umum atau hanya kita saja Pak nanti tanggal 12 nanti? Tanggal 12 itu sebetulnya dibuka untuk umum ya, tapi umum ini kita batasi. Dibatasi rencana nanti dalam seminar, karena ada 2 kegiatan nih. Ya. Yang pertama adalah seminar tentang golok Banten ini, yang keduanya kita ada pameran golok pusaka. Jadi 2 kegiatan disatukan. Disatukan. Nah, insya Allah nanti yang sudah konfirmasi ini ya memang sudah 10 negara dari 12 negara ya. Siap. Nah, nanti yang akan datang ke sini langsung dari Belanda. Dari Belanda ke sini 2 orang. Salah satunya Mr. Paul nanti ke sini. Wah, hebat sekali ya Pak ya, bisa negara-negara asing bisa bergabung dengan kita ya Pak. Ya. Lanjut, mungkin saya bisa nanya ke Ki Kumbang. Bisa diceritakan sejarah singkat ketertarikan Bapak
sehingga Bapak bisa menjadi guru besar seni golok Indonesia? Baik, pada awalnya ya memang secara turun-temurun dari keluarga kita mencintai golok gitu. Lalu kemudian kita kembangkan dari golok tentang teknik permainan dalam seni bela diri. Lalu kita kembangkan ke wilayah-wilayah lain juga. Lalu kita coba kumpulkan kembali seperti golok-golok yang ada di sini. Nah, ini sangat menarik bagi saya, terutama golok Banten yang sejarahnya luar biasa. Bisa diceritakan Pak sejarah goloknya seperti apa? Baik, jadi kata golok pertama kali itu muncul di era tahun 1300 sampai 1800. Itu tertulis dalam sebuah manuskrip Sunda kuno yang bernama manuskrip Sangyang Siksa Kandang Karesian yang sekarang ada di Perpusnas RI dengan nomor keropak 320. Lalu kemudian ada manuskrip selanjutnya sama, manuskrip Sangyang Siksa Kandang Karesian juga. Nah, di situ juga disebutkan bahwa golok adalah salah satu senjata dari Raja Tanah Sunda. Yang menarik di manuskrip kedua ini tertera tahun pembuatan. Jadi ada tahunnya Nora Catur Sagara Wulan atau 1440 Saka atau tahun 1518. Itu jadi, pembuatan golok. Asal muasal nama. Oh iya, asal muasal. Ya. Jadi nama golok itu sendiri sudah ada jauh sekali sejak 1300 1400. Oh iya. Gitu. Jadi kata golok itu berasal murni dari bahasa Sunda kuno. Bukan berasal dari bahasa Melayu atau dari bahasa-bahasa yang saat ini. Luar biasa. Ternyata suku Sunda juga mempunyai seni budaya yang luar biasa ya Pak ya. Betul, betul. Kembali lagi saya mau bertanya ke Pak Agus nih Pak. Apa yang mendasari Bapak sehingga Bapak tertarik terhadap pusaka golok dan memiliki ide untuk menyelenggarakan seminar dan pameran golok internasional? Jadi dasar pemikirannya, karena saya juga salah satu pencinta golok karena emang saya di bela diri silat. Ya. Dan ini salah satu peninggalan, kalau kata bahasa orang Sunda itu peninggalan karuhun. Karuhun itu para sesepuh ya. Oh, sesepuh. Dan emang ini aset kalau menurut saya, emang harus kita lestarikan. Betul Pak. Nah, karena kalau tidak dilestarikan ya akan punah. Betul. Dan emang pengetahuan masyarakat pada umumnya tentang golok tentang golok itu tidak begitu memahami banget ya. Dan di mindset masyarakat kalau sekarang kita bicara golok ini kan pastinya alat berkebun, alat bertani untuk ke sawah. Padahal dulunya yang disampaikan tadi Ki Kumang itu, ini golok itu dipakai oleh raja-raja Sunda. Karena Jawara ya Pak ya? Raja-raja Sunda. Raja-raja. Jadi raja itu senjatanya emang golok. Siap. Itu emang disebut juga di manuskrip, di Sangyang Karesian Siskandang ya. Itu juga disebut di situ. Emang dulu raja yang pakai golok itu. Nah beda dengan sekarang kan mindset golok untuk ke sawah, untuk ke kebun. Nah, makanya di dalam bahan aja beda. Siap. Kalau bahan-bahan dulu kan unsur-unsurnya lain-lain. Ya seperti tadi disampaikan nih golok yang penemuan yang terbaru nih. Jadi unsur-unsurnya bukan satu unsur saja, banyak unsurnya. Bisa dijelasin nih golok-goloknya yang nanti akan dipamerkan ya Pak? Ya salah satunya ini, salah tapi satunya. Nanti akan digelar itu ya banyak berbagai jenis golok lah. Apa sih Pak kalau boleh tahu maksudnya bagaimana golok-golok ini supaya masyarakat itu bisa mengikuti seni golok ini? Pada intinya ya seminar termasuk kita mendatangkan dari tamu dari luar. Kita itu sebetulnya mengedukasi supaya masyarakat khususnya di Banten ini emang benar-benar mencintai tentang golok ini.
Nah seperti sekarang juga di era sekarang kan di Banten juga masih ada memproduksi nih golok nih. Kayak di Ciomas. Untuk ya, kesenian Pak? Enggak, pembuatan golok. Pembuatannya aja. Yang terkenal dengan golok Sulangkar tuh. Jadi sekarang masih memproduksi nih. Ciomas dengan terkenal golok Sulangkar. Di Baduy juga emang masih memproduksi. Termasuk di Cisgat di Banten. Siap. Nantinya berapa banyak Pak yang mau dipamerin di seminar Kurang itu? lebih mungkin 100 golokan lah. 100 Ah, golok. 100 golok. Itu berbeda-beda jenis golok Ya. ya Pak ya? Dari awal mula diciptakan golok sampai sekarang. Kalau boleh tahu apa tadi Bapak bilang mau menerbitkan buku tentang golok, bisa diceritakan Pak gimana golok itu bisa dibuat buku? Sebetulnya kalau buku, saya tuh kan konseptor aja nih untuk pameran ya, Konseptor. termasuk seminar. Kalau untuk buku The Golok sendiri itu nanti ditulis oleh Ki Kumbang. Ki Kumbang yang nulis. Yang nulis, ya. Jadi Bapak hanya konseptor, Ki Kumbang yang menceritakan sejarah-sejarah. Dan secara umumnya sih kalau tentang golok ini yang ditulis di buku di goloknya Ya. itu diantaranya tentang bilah, tentang jenis golok secara umum ya, tapi nanti mungkin akan dijelaskan oleh sahabat saya Ki Kumbang. Termasuk ini juga hasil penelitian dari ITB juga ada unsur-unsur ini, dan emang buku di golok yang akan terbit ini lebih lengkap ya, dan nanti di launchingnya insya Allah kemarin juga udah restu izin dari Bapak Kapolda, mungkin di launchingnya di Belanda. Di Belanda? Ya. Wah keren banget ya Pak ya, harus diapresiasi budaya lokal Banten bisa keluar internasional ya Pak ya, dikenalkan di negara asing. Ya, dan perlu diketahui juga nih hari ini yang sudah konfirmasi yang akan hadir nanti streaming ya, karena yang datang itu kan dari Belanda langsung. Tanggal 12 nanti 12. Ya Pak ya? Nah nanti yang sudah konfirmasi hari ini, yang streaming itu ada 10 negara. 10 negara sudah konfirmasi. Untuk yang virtual. Virtual, diantaranya Belanda, ada Itali, dari Brazil, dari Nicaragua, dari Portugal, terus dari Suriname, Prancis, termasuk Amerika Serikat. Wah luar biasa sekali ya Pak ya, banyak sekali negara asing yang berminat tentang seni budaya lokal di Indonesia ini ya Pak. Balik lagi nih ke Ki Kumbang. Kan tadi kan Pak Agus sudah menjelaskan akan menerbitkan buku ya Pak ya. Bisa dijelaskan secara singkat Pak mengenai isi buku The Golok sendiri itu, apakah sudah mencakup nilai sejarah dari golok yang ada di Indonesia atau seperti apa? Bisa dijelaskan Pak? Ya, terima kasih. Memang pada awalnya penyusunan dari buku The Golok ini sudah diatur sama Pak Agus. Dari mulai kita menceritakan sejarah golok, lalu jenis-jenis dari perah atau gagang yang sudah kita data itu, golok itu ada 100 jenis gagang ya, bergagang. Berbeda bahan itu Pak. Gagang tuh ini nih, bilah atau gagang atau bilah. Kayu-kayunya atau perak ya. Perak. Lalu kemudian ada 24 jenis bilah. Lalu jenis dari sarangkanya atau sarungnya, jadi macam-macam. Terus kita sudah lakukan juga uji laboratorium metalurgi terhadap golok. Jadi yang kita uji itu tingkat kekerasan besi, material yang terkandung, terus ada fotomikro sampai 500 kali pembesaran. Berarti nanti itu bakal isinya tuh beberapa jenis golok-golok tersebut ya Pak ya? Betul. Dan data-data literatur kita ambil dari era-era dari 1300 sampai tahun 1800. Karena sulit sekali mencari literaturnya. Iya benar. Maka kita membentuk tim waktu itu. Bukunya sekarang sudah jadi atau belum? Sudah jadi. Sudah jadi. Tinggal proses penerbitannya aja Pak. Betul. Butuh proses berapa lama Pak untuk pembuatan bukunya sendiri?
Waktu itu butuh waktu 3 bulan. 3 bulan pembuatan buku, Iya. luar biasa ya Pak. Jadi itu kita bentuk tim di beberapa negara juga. Bentuk timnya di beberapa negara, berarti negara-negara itu ikut dalam pembuatan buku tersebut ya Pak? Betul. Luar biasa sekali ya Pak. Karena mencari literatur sangat sulit sekali, makanya kita melibatkan dari dokumen-dokumen yang ada di luar negeri. Begitu. Baik lagi nih Pak, ke Pak Agus, bagaimana sih Pak filosofi yang ada di dalam Golok sebagai benda pusaka itu sendiri? Jadi filosofinya selain juga benda pusaka ya, Iya. dan yang dipakai tadi saya udah jelaskan dari awal bahwa golok ini emang dipakai oleh raja-raja Sunda pada waktu zamannya pada waktu itu. Nah, selain juga emang dipakai oleh raja sebagai alatnya, ya alat perang dulu kan, juga ini juga dipakai senjata juga karena sebelum zaman kemerdekaan. Untuk berperang kan golok, selain batu beruncing kan golok. Golok ya. Kalau di Jawa kan kita mengenalin keris ya. Ya. Nah ini golok ini selain juga dipakai oleh raja-raja Sunda pada waktu zamannya, nah kita emang sekarang setelah dekade ini kan setelah modern Iya. ya beralih fungsi kan. Tadi beralih fungsi jadi alat bela diri. Iya. Juga alat bisa ke kebun kan, Benar, termasuk Pak. ke sawah. Iya. Karena emang itu yang bedakan material ya, materialnya yang beda. Kalau secara umum bentuk sama ya Pak ya? Ya, materialnya yang beda. Untuk penggunaan golok ini sebagai benda pusaka ini memiliki nilai magic sendiri atau bagaimana? Mungkin Ki Kumbang bisa menjelaskan. Ya, pada zaman dahulu memang seorang pandai atau seorang empu ketika dia membuat sebuah benda pusaka, sebuah senjata yang akan menjadi hebat, dia akan melakukan beberapa proses ritual mungkin. Seperti berpuasa, malamnya dia mengungkapkan kata-kata kepada Sang Pencipta. Jadi memang harinya pun mungkin ditentukan juga sama para pandai. Untuk penggunaannya. Betul. Jadi makanya golok-golok pusaka mampu bertahan sampai ratusan bahkan ribuan tahun. Karena memang orang-orang zaman dahulu sangat teliti dalam meritualkan ataupun menyocokkan bahan-bahan material sehingga mampu bertahan sampai ratusan bahkan ribuan tahun. Luar biasa ya Pak ya, pembuatan golok sendiri aja ada nilai-nilai khususnya ya Pak ya. Nah Pak nih, untuk Pak Agus dan Ki Kumbang, ada pesan yang ingin disampaikan untuk Sobat Pendekar Banten agar tetap mencintai budaya lokal sehingga kebudayaan tersebut dapat diwariskan kepada anak cucu kita sehingga tidak kehilangan jati diri sebagai bangsa yang berbudaya. Tentunya yang pertama ya saya mengajak kepada semua masyarakat ya umumnya di Banten, khususnya di Polda Banten yang emang udah diprakarasai oleh Polda Banten. Mari kita lestarikan golok ini jangan sampai punah. Yang kedua tentunya tadi dengan tim disampaikan oleh Ki Kumbang bahwa nanti terbit buku ini juga salah satu juga melestarikan golok supaya bisa memahami, membaca buku. Oh golok itu ternyata seperti ini perjalanannya. Jadi itu saya kira dua hal yang paling inti saya sampaikan. Mari kita lestarikan golok ini ya ke depan supaya tidak punah ya. Dari Ki Kumbang sendiri ada yang ingin disampaikan untuk Sobat Pendekar Banten? Yang ingin saya sampaikan, mari kita lebih menggali kembali kebudayaan yang ada di Banten, terutama pusaka atau senjata golok. Karena saya sendiri masih selalu ingin mengetahui lebih dalam tentang golok karena sangat menarik, sangat menarik untuk diteliti ataupun dipelajari lebih jauh. Luar biasa Pak ya. Baik, ada lagi yang ingin disampaikan mungkin Pak?
mungkin yang terakhir penutup ya. Saya mohon doanya mudah-mudahan nanti acara next tanggal 12 November nih Amin. lancar ya. Amin. Dan aman dan emang Golok ini bisa diakui di dunia ya. Siap. Gitu. Baik, Bapak terima kasih banyak telah menyempatkan hadir di podcast kami. Semoga sehat selalu dan sukses selalu acaranya nanti ya Pak ya. Untuk Sobat Pendekar Banten, mungkin ini akhir dari podcast kita hari ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe supaya tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Dan untuk Sobat Polri yang ingin request tentang materi yang akan dibahas di podcast kita, jangan lupa untuk komen di kolom komentar di bawah ini. Jauhi kejahatan, narkoba, dan tetap berprestasi. Salam Pendekar Banten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.